Shalom, selamat pagi ya Bunda. Pagi, Malam, Salam Abuna. Pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat Abuna, pagi, Abuna, Abuna. Semangat pagi. Oke. Kalau semangat Shalom, PW apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor. kendor. Oke, yuk kita kasih shalom buat sesama saudara-saudari seiman kita. Shalom saudara-saudariku. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Tuhan Sama Yesus seperti Tuhan Yesus memberkati kita kemarin dan seterusnya. Amin Bapak Ibu yang dan terkasih. selamanya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita mau sama-sama mulai ya Bapak Ibu. Kita langsung gaspol seperti biasa, langsung tancap gas ya. Supaya segala sesuatu tidak ada yang tertunda. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk kami bantu Bapak Ibu untuk mute semuanya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Yuk kekasih-kekasih Kristus, Bapak Ibu setiawan setiawati, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang mulia, Allah yang kudus, di hadapan tata kasih karunia-Mu kami merendahkan dan kami menundukkan kehidupan kami. Kami buka hati kami, bekerjalah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami izinkan Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami dan letakkanlah sesuatu yang baru hari ini, agar langkah kehidupan kami semakin hari semakin mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan akan selalu ada untuk membela kehidupan kami senantiasa. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa, kami boleh bersyukur oleh karena anugerah keselamatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang telah menerimamu dan mengaku bahwa tidak ada Allah yang benar selain Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah inkarnasi di dunia dan mati di kayu salib menebus dosa umat manusia yang percaya karena besarnya kasih-Mu atas dunia ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersepakat. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian. Pujian ini berbicara mengenai ketika ada hal-hal yang kita tidak mengerti namun terjadi di dalam kehidupan ini. Kita boleh menyatakan bahwa orang-orang mengatakan bagaimana mungkin, tetapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Ini pujian yang juga indah juga menurut saya, dan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama naikkan pujian ini di tempat kita masing-masing. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya.
mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kaulah Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Yesus yang kami puja. Kau Allah yang hebat, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi hidupku, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku
jawaban hidupku Tuhan. Yang sepakat yuk sama-sama katakan amin. Amin. Yeah, haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau ada yang bertanya, aduh gimana nih hidup saya? Nah, jawabannya hanya ada di mana Bapak Ibu? Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aduh gimana nih keluarga saya, pergumulan saya? Nah, langsung kita jawab. Oh, jawabannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Aduh bagaimana nih penyakit saya? Sama, jawabannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus mulai berpikir bukan dengan konteks sudah keturunan saya menjadi Kristen, memang dari dulu hidup saya, keluarga saya Kristen semuanya. Bukan ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat dari sekian banyak hal, dari sekian ratus juta orang, kok Tuhan izinkan kita terlahir dan akhirnya kita bisa menerima Kristus, hidup di dalam kebenarannya. Lalu kemudian juga kita dipertemukan dan kita bisa bertumbuh dalam iman. Pasti ada maksud dan tujuannya untuk itu semua. Ya, bagaimana kita semua belajar mengenai firman Tuhan, bertumbuh bersama dengan tujuan semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Saya yakin dan percaya itu semua ada tujuannya. Bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu supaya pagi nggak bengong-bengong, enggak. Tetapi ada tujuannya. Jadi kalau diibaratkan seperti Elia dengan Elisa, ya, saya berdoa, ya, bukan berarti saya langsung mau menaikkan derajat saya dan Abuni sebagai Elia, Bapak Ibu sebagai Elisa, enggak. Tapi saya mau bicara sebagai sebuah gambaran aja, bahwa BW ini sarana untuk memuridkan, dan siapa yang dimuridkan itu akan memuridkan lagi. Ya, karena semua yang disampaikan di BW ini adalah kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan Injil, di mana Injil itu adalah kekuatan Allah, tidak ada yang dirubah. Lalu kemudian nilai-nilai yang sederhana itu diadopsi, lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar orang-orang bisa melihat bagaimana kita melakukan apa yang tertulis di dalam Injil itu. Dan sudah barang tentu kalau kita hidup berdasarkan Injil, kita tahu betul mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Sudah pasti itu akan mendatangkan hal-hal yang memberi penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Dan pada akhirnya orang-orang di sekitar kita memuliakan Bapa di sorga. Nah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan yang saya sampaikan barusan, kita kemarin kan sudah membahas mengenai bagaimana kehidupan seorang yang setiawan, ya Bapak Ibu. Tetapi kan persoalannya, segala sesuatu seperti yang saya bilang nih, ada tujuannya gitu. Ya, nah sekarang kita mau baca di lanjutannya ya Bapak Ibu. Mari kita buka. Masih di 2 Raja-Raja. Ya, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, lihat pas cari-cari devotional atau renungan, kalau ikut sama kami di BW, itu kita berseri. Jadi ngurut semua. Nanti kalau udah habis bagaimana? Ya kita ulang lagi dari awal, dari Kejadian ya. Oke, tapi kita sudah sampai di 2 Raja-Raja. Baik. Perikopnya adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Itu perikop yang terbaru ya Bapak Ibu. Oke. Kita baca ya. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat,
letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya. Catatan untuk saudara dan saya hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, pasti ada tujuannya. Kalau ada yang bertanya, kenapa ya kok Tuhan izinkan saya tuh ada di tengah-tengah keluarga yang modelnya kayak gini, misalnya gitu. Kenapa ya kok Tuhan izinkan saya itu masuk ke lingkungan kerja yang seperti ini? Kenapa ya kok Tuhan izinkan pelayanan saya kok modelnya kayak begini ya? Orang-orang di sekitar pelayanan saya tuh modelnya begini. Nah, hari ini kita mendapat jawabannya. Untuk sebuah alasan tertentu yang memang Tuhan izinkan, yang bertujuan untuk apa? Seperti yang ada di perikop ini. Kita bisa melihat sebuah gambaran ya Bapak Ibu. Kotanya baik, seperti yang dilihat, tapi airnya nggak baik. Sehingga apa? Diletakkan garam di dalamnya. Siapa garam itu? Saudara dan saya. Ayo, taruh tangan di dada. Akulah garam itu. Betul. Jadi kalau ada yang bertanya sekarang, kenapa ya kok Tuhan izinkan rumah tangga saya atau saya menikah dengan orang yang pribadinya modelnya kayak gini? Kenapa ya kok saya sebagai orang tua punya anak-anak, kok anak-anak saya kok kayak begini? Kenapa ya? Kiranya hari ini Anda mendapat jawabannya. Anda sebagai garam di tengah-tengah keluarga yang sakit, di tengah-tengah pribadi yang sakit. Sakit di sini bukan berarti kan tidak sehat, ini kan sakit ya. Bukan berarti apa? Bukan berarti sakit secara jasmani saja. Bukan hanya sakit rohaninya saja. Mungkin sakit kejiwaannya, mungkin sakit pikirannya, mungkin sakit mulut lidahnya, mungkin sakit perilakunya. Nah, keberadaan saudara memang Tuhan izinkan itu sebagai garam. Untuk apa? Untuk memurnikan kembali. Seperti yang firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang dunia, ya. Tetapi saya melihat bahwa bukan hanya sekedar kehidupan kita harus berdampak. Dengan apakah garam itu jika telah tawar? Kalau tidak diasinkan, pasti dibuang. Bukan hanya sekedar pengertian itu, kan itu udah sering banget jadi bahan khotbah. Tapi secara aplikatif, kita mau lakukan dan sadari. Berarti kita punya jawabannya hari ini. Berarti tujuan hidup kita itu dilahirkan bukan tanpa tujuan. Saya ulangi. Tujuan hidup kita itu dilahirkan bukan tanpa tujuan. Tujuan pekerjaan kita itu dikerjakan bukan tanpa tujuan. Yang penting dapat uang, enggak gitu. Terkadang muncul juga beberapa pemikiran, baik saya maupun Abuni gitu. Karena kami tipikal hamba Tuhan, gembala sidang yang mobile orangnya. Kemudian juga kami masih aktif di dalam dunia sekuler, di mana dunia sekuler itu adalah bagian dari apa yang selama ini menghidupi kami gitu. Secara logika, secara teori,
Kan sudah hamba Tuhan, nggak usah MC lagi lah, misalnya gitulah. Nggak usah presenter lagi lah, Abuna, gitu. Beberapa orang punya prinsip seperti itu. Tapi bagaimana jikalau Tuhan memang kirim kami, Tuhan izinkan saya masih ada di situ, itu memang sebagai garam untuk menyehatkan atau memurnikan. Emangnya mereka langsung percaya Tuhan Yesus? Tapi bukan tentang bagaimana mereka langsung percaya Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Tapi bagaimana mereka itu sudah mulai ada perubahan. Sebelum mulai berdoa dulu, lalu kemudian juga saling menghargai satu sama lain, saling menghormati dan lain sebagainya. Mereka bisa melihat ketika ada satu semrawutan di backstage misalnya gitu. Bagaimana kita bisa menyatakan pengajaran dengan cara yang sederhana. Apa yang terjadi? Yuk kita nggak usah bahas. Kita lanjut ke plan B-nya apa. Ini kan sebuah pengajaran. Ayo kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya ini semua bukan kebetulan. Itu kan sebuah pengajaran. Pemikiran yang negatif itu disehatkan. Nah, Anda bisa berkaca di dalam kejadian itu kepada apa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, Bapak Ibu. Lihat bagaimana ketika misalnya pendamping hidup kita yang dulunya kalau punya masalah itu bawaannya langsung ribet. Langsung apalagi histeris. Langsung apalagi stres. Nggak bisa kurang dikit misalnya. Sebagai contoh misalnya, orang-orang di sekitar kita atau orang terdekat kita lah misalnya. Nggak bisa tuh kalau misalnya nggak ada pemasukan, langsung bawaannya, wah kalang kabut. Bawaannya itu emosional. Tapi ketika Tuhan izinkan kita bertumbuh di BW, lalu kemudian kita juga menerapkan dan juga menanam benih-benih firman Tuhan dengan cara yang sederhana, pribadi yang dekat sama kita itu bisa melihat perubahan kita. Itu dengan sendirinya dia akan adjusting. Adjusting itu menyesuaikan. Belajar dari apa yang terlihat. Oh iya ya. Nah lihat, Anda pasti akan lihat perbedaannya. Memang tidak langsung serta-merta gitu. Nah di sini apa yang dilakukan oleh Elisa, selain daripada hasil dari kesetiaannya kepada apa yang menjadi kehendak gurunya, yaitu Elia, makanya dia mau ikut kemanapun pergi. Selain juga hasil dari apa yang dia minta itu. Aku minta bagian roh yang sama, yaitu roh Allah. Ketika dia bisa mengoyakkan jubah, jadi bukan karena jubahnya, tapi itu adalah bagian sebuah simbol yang bisa dikenakan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan diselimuti oleh kekudusan sebagai jubahnya, kemuliaan sebagai jubahnya. Nah, kekudusan, kemuliaan itu bukan hilang, tetapi terlepas jikalau kita lepasin gitu. Makanya penting sekali untuk menjaga hidup kita. Nah, dengan adanya kita belajar setiap pagi nih, itu sebenarnya agar apa yang disematkan oleh Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara dan saya itu bagian dari yang disematkan Tuhan. Yaitu di mana? Di lingkungan keluarga kita, di lingkungan pelayanan kita, di lingkungan interaksi sosial kita, di lingkungan pekerjaan kita. Karena bukan kita yang bekerja. Lihat, kalau kita lihat dan baca seksama, beginilah firman Tuhan. Nah, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini. Nah, ini juga catatan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ditolong oleh seseorang, katakanlah hamba Tuhan atau abdi Allah,
kita harus melihat bukan dari apa yang dia lakukan. Rata-rata orang lebih mengingat aksinya. Mengambil sebuah pinggan baru, taruh garam ke dalam. Nah gitu loh. Oh itu caranya tuh begini. Pasang ini nanti diminyakin. Oh kayak begini, begini. Kayak begitulah pokoknya. Nah itu yang diingat. Padahal itu adalah satu aksi yang memang harus dikerjakan. Tapi kan ada kuasa yang menjadi sumber dan menyertai aksi itu. Yaitu apa? Ketika Allah berfirman, ketika Allah sendiri yang menyatakan bahwa engkau sembuh, engkau pulih, engkau mengalami mujizat. Saya nggak dengar itu firman Tuhan ngomong begitu. Kenapa? Karena kita fokus kepada mulut manusianya. Itulah gunanya BW Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah terbiasa bangun pagi, lalu terbiasa untuk menelusuri kebenaran firman Tuhan secara sederhana, satu persatu diproyeksikan ke kehidupan kita sehari-hari, disitulah nanti pengalaman mendengar apa yang firman Tuhan katakan itu bisa Anda alami. Sekalipun kita tidak perlu mengatakan Tuhan bicara sama saya. Tetapi apa yang Roh Kudus letakkan di dalam impresi hati kita, kita boleh imani bahwa ini adalah firman Tuhan yang bekerja dan berbicara. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saudara sudah bertumbuh, tapi keadaan sekeliling Anda sakit, memang ada opsi untuk Anda keluar dari lingkungan yang sakit itu. Tapi bagaimana jikalau ternyata Andalah garamnya? Sayalah garamnya. Apakah mungkin saya juga akan keluar dari pelayanan saya? Bagaimana kalau itu bukan kehendak Tuhan? Apakah mungkin saya harus berhenti dari pekerjaan saya? Bagaimana jika itu bukan kehendak Tuhan? Karena kehendak Tuhan berbeda dengan pemikiran standar or prosedurnya orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, mari jangan khawatir, jangan takut. Karena kuasa Allah, ketika engkau membaca firman Tuhan, kuasa Allah menyertaimu. Jangan takut untuk memperkatakan hal yang baik kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan lelah untuk menjadi pendengar yang sabar ketika ada orang yang sedang berkeluh kesah. Aduh Abuna, saya tuh selalu jadi bemper terus loh. Saya selalu jadi tempat di mana semua isi sampai jeroan dia itu ngomong itu saya tuh nampung semua. Tapi bagaimana jika memang itu yang dikehendaki Tuhan? Karena Tuhan itu mengasihi saudara dan pendamping saudara atau ayah saudara. Kan ini orang dekat kan bukan cuma pasangan hidup ya. Bisa orang tua, bisa mertua, bisa orang yang usia lebih tua, bisa juga orangnya usia muda namun berwajah tua. Ya tapi tetap tampan dan cantik maksudnya. Ketika saya membaca ini, wah, iman saya bangkit. Amin. Saya juga rindu Anda semua juga mengalami kebangkitan iman. Jadi apa yang terjadi tadi malam atau seminggu ini, jangan menggoyahkan imanmu. Mungkin mulut kita gampang, jangan kasih kendor. Tapi iman melorot terus kayak celana karetnya longgar. Ya, kayak nggak pakai ikat pinggang gitu, kedodoran terus. Kenapa? Karena kita selalu, kenapa sih Tuhan? Kan udah sering ikut BW, kenapa sih Tuhan? Kan udah belajar. Jangankan dari BW, jangankan cuma BW, semua dari mulai segala macam sampai AZ sampai BZ juga ada mungkin saya ikutin. Tapi nggak ada perubahan. Bagaimana jikalau Anda sebenarnya faktor pengubah itu tuh saudara dan saya? Tuhan izinkan kita ada di lingkungan yang tidak sehat supaya apa? Orang-orang itu dimurnikan. Bukan oleh kita. Tapi oleh apa? Oleh firman-Nya.
Karena firman Allah berkata hari ini yang Elisa katakan, telah kusehatkan air ini. Jadi kita bisa dan boleh memperkatakan, telah Tuhan sehatkan tubuh ini. Amin. Amin. Telah Tuhan sehatkan keuangan ini. Telah Tuhan sehatkan rumah tangga ini. Amin. Yang sepakat boleh katakan amin di tempat Anda masing-masing. Telah Tuhan sehatkan orang tua saya ini. Telah Tuhan sehatkan pemikiran saya ini. Telah Tuhan sehatkan perusahaan ini. Sebab Allah berfirman, maka semuanya jadi. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Letakkan tangan di dada. Jangan menyerah. Itu kalimat yang tertulis di dalam impresi hati saya. Jangan menyerah dan jangan kendor. Karena dari apa yang engkau dengar dan engkau perkatakan, itulah momen di mana Allah berfirman dan Ia menyehatkan, Ia memurnikan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Dari kesabaranmu lah Tuhan memurnikan dia. Dari ketulusanmu lah Tuhan akan menyehatkan dia, menyadarkan dia. Ia akan kembali menjadi seorang yang murni sebagaimana dia ada sebelumnya. Lebih murni dari yang pernah engkau kenal. Dan semua ini boleh terjadi hanya oleh karena penyertaan kuasa firman Tuhan. Mungkin di luar kita tampak baik. Keluarga kita tampaknya baik-baik saja. Benar, orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi terkadang kita merasa lelah barangkali. Mau sampai kapan kok hidup dalam kepalsuan? Saya mau perkatakan, tidak sekali-kali lagi boleh pemikiran itu. Tidak boleh lagi. Karena hidupmu bukan kepalsuan. Itu semua tipu daya iblis. Apa yang tampak baik oleh orang-orang di luar tentang hidupmu, Bapak Ibu, sekalipun itu tidak sehat sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus izinkan engkau ada di dalamnya, karena Ia berkehendak dari mulutmu lah, dari kehidupanmu lah, dari perilakumu lah, dari pemikiranmu lah, dari caramu merespon masalah lah, apa yang sakit itu disehatkan. Apa yang tidak murni itu dimurnikan. Dan jangan cemas, jangan mundur, jangan undur. Tetaplah maju dengan apa yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan sudah menyelimutimu dengan jubah kemuliaannya dan jubah kekudusannya selama engkau menjaga kekudusan dan kemuliaannya ada di dalam pikiranmu, mulutmu, matamu, pendengaranmu, dan hatimu, juga tingkah lakumu. Maka itu semua masih tersemat di dalam kehidupanmu. Sebagaimana berkat Tuhan juga yang Tuhan sediakan akan disematkan di dalam hidupmu. Jadi engkau tidak perlu khawatir dan takut. Jika engkau percaya, boleh engkau perkatakan amin apa yang saya katakan ini. Diberkatilah keluar masukmu, Bapak Ibu. Diberkatilah pasangan hidupmu. Diberkatilah anak cucu keturunanmu. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah hidupmu yang saat ini hingga masa depanmu dan masa tuamu. Diberkatilah pelayananmu dan pekerjaanmu. Diberkatilah pemikiran dan juga tutur katamu. Diberkatilah budi pekertimu yang mengalami pembaharuan oleh kuasa firman Tuhan. Diberkatilah perencanaanmu, apa yang engkau rencanakan hari ini. Sebab berkat Allah dan kuasanya yang adikodrati, yang memampukan engkau untuk diutus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluargamu, agar dari hidupmu mereka dimurnikan dan disehatkan. Terima kasih buat kebaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami adalah Elisa-Elisamu. Kami harus tetap maju.
dan menuntaskan apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Sampai Engkau menyatakan apa yang kami kerjakan sudah saatnya selesai. Dan kami mampu menjaga iman dan menyelesaikan pertandingan dan kami menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu sekalian dan saudara terkasih, terimalah berkat damai sejahtera ini. Sebab Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, semangat yang baru, kekuatan, hikmat marifat, tuntunan, pedoman, dan arah tujuan hidup agar engkau mampu memenangkan setiap persoalan dan perkara. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Abuna. Terima kasih. Amin. Terima Imannya. kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna. Terima kasih Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Abuna. Terima kasih Abuni. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Oke, ya sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Abuna, Abuni semuanya ya. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin ya. Yang penting jangan lupa tetap sehat, selalu semangat dan Dan menjadi menjadi berkat. berkat. Hidup itu aman-aman aja supaya amin selalu. Makasih Abuna. Sama-sama, Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas, hati-hati dalam segala apa yang Bapak Ibu kerjakan. Kita jumpa lagi besok ya. Oke, Terima kasih Tuhan memberkati. Abuni, Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih, salam buat Pak Juara, Ibu Laura. Tuhan memberkati. Sama-sama Abuna. Limpah-limpah ya Ibu. Amin. Terima kasih buat berkatnya. Tuhan Yesus memberkati buat berkat Bapak Ibu semua. Berkat Bapak Ibu. BW ini terasa begitu hangat ya Bapak Ibu. Ya, hangat oleh kasih persaudaraan yang tulus. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Yuk kita arahkan tangan juga semuanya. 1, 2, 3, dadah. Sampai jumpa besok ya. Iyo. Semuanya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Memberkati. Ya. Ya, ejif ya. Dadah. Dadah.